Erik ten Hag sangat sibuk di bursa transfer musim panas ini. Ia dituntut untuk membangun tim Manchester United yang bisa jadi penantang juara Premier League. Untuk itu, para pemain besar pun didatangkan di musim panas ini. Dimulai dari mendatangkan Rasmus Højlund dari Atlanta, ia didatangkan dengan harga sebesar 75 juta euro. Dengan adanya Højlund, diharapkan kekosongan striker tengah bisa terisi. Kemudian untuk mengatasi masalah gelandang, Ten Hag mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Ia didatangkan dengan harga 64,2 juta euro. Lalu Andre Onana pun didatangkan dari Inter Milan untuk menggantikan peran De Gea. Uang 52,5 juta euro pun kembali keluar dari kantong United. United sudah mengeluarkan 191 juta euro atau sekitar 163 juta pound sterling untuk mereka bertiga. Dan biaya itu bisa berkembang 180 juta pounds jika ditambah dengan add-on. Meski begitu, Ten Hag masih merasa belum cukup. Di hari terakhir bursa transfer ini, ia kembali mendatangkan 3 pemain tambahan. Tapi Ten Hag juga frustasi karena tidak berhasil menjual beberapa pemain. Ini akan berdampak pada resiko denda FFP. Pemain yang akhirnya bisa gabung juga, Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Ia sudah jadi incaran Ten Hag sejak awal-awal jendela transfer dibuka. Amrabat adalah gelandang yang diidam-idamkan oleh Ten Hag. Amrabat dan Ten Hag sudah pernah bekerja sama sebelumnya, tepatnya saat mereka masih di Utrecht antara tahun 2015 dan 2017. Jadi bisa dibilang keduanya sudah saling memahami satu sama lain. Amrabat juga mengaku kalau itu adalah salah satu alasan terkuat mengapa ia ingin ke MU. Baginya Ten Hag adalah sosok yang berjasa pada perkembangan karirnya. Dan ia tahu kalau Ten Hag akan melakukan hal yang sama untuknya di United. Saya tahu persis bagaimana Ten Hag suka bekerja. Pelatihan dan bimbingannya membantu saya dalam mengembangkan karir saya sebagai pemain. Saya tahu dia akan membantu mengeluarkan kemampuan terbaik saya di sini. Ucapnya dikutip dari 90 Min. Amrabat akan jadi tambahan yang sangat berguna untuk United. Mengingat di awal musim ini mereka telah menunjukkan lini tengah yang sangat keropos. Kedatangan Amrabat diharapkan bakal menambal kecacatan itu. Ia didatangkan dengan status pinjaman dengan harga 8,5 juta pounds. Meskipun begitu, United punya opsi untuk mempermanenkannya dengan tambahan 17 juta pounds. Kabarnya FFP jadi alasan mengapa transfer Amrabat begitu lama selesai dan akhirnya hanya bisa didatangkan dengan status pinjaman. Sebelumnya, Ten Hag juga sudah meminjam pemain lain. Ia adalah Sergio Reguilon dari Tottenham. Pemain berusia 26 tahun itu sudah melakukan tanda tangan kontrak sejak hari Jumat kemarin dan sudah lolos tes medis. United memang sedang dipusingkan dengan pilihan bek kiri mereka. Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang jadi andalan sedang mengalami cedera. Sementara bek muda Brandon Williams sedang dalam masa peminjaman di Ipswich selama 1 musim. Situasi ini membuat Diogo Dalot yang biasa jadi bek kanan bermain di posisi bek kiri pada laga lawan Nottingham Forest minggu kemarin. Sebenarnya banyak yang meragukan kemampuan pemain asal Spanyol itu. Sebab di musim kemarin saja, ia dipinjamkan ke Atletico Madrid dan sering mengalami cedera. Reguilon pun hanya bermain di 11 pertandingan La Liga musim lalu. Namun Ten Hag masih percaya padanya dan menganggap kalau Reguilon adalah pemain berpengalaman. Reguilon adalah pemain yang sangat berpengalaman. Dia pernah bermain untuk tim-tim besar dari La Liga sampai Liga Premier. Dia punya latar belakang yang bagus dan bisa bermain bola secara intens. Dikutip dari Mirror, United memang terekam telah memantau Reguilon sejak 3 tahun lalu, sebelum ia bergabung dengan Spurs dari Real Madrid. Meskipun akhirnya bisa mendapatkan Reguilon sekarang, tapi kesepakatan ini adalah kesepakatan pinjaman selama 1 musim, dan tidak ada opsi permanen. Dikabarkan tidak ada biaya dalam kesepakatan ini, namun United tetap harus membayar beban gaji Reguilon. Pemain lain yang didatangkan Ten Hag adalah Altay Bayindir dari Fenerbahce. United memang sedang kekurangan penjaga gawang. Meskipun telah mendatangkan Andre Onana sebagai kiper utama, tapi posisi untuk kiper cadangan masih kosong. David De Gea telah dilepas sejak awal musim ini, kemudian Dan Henderson juga sudah dilepas ke Crystal Palace dengan harga 20 juta pounds. Henderson memang tak pernah bisa menembus skuad utama United. Ia lebih sering dipinjamkan ke klub lain daripada bermain di Old Trafford.
Berbeda dengan Amrabat dan Reguilon, Bayindir didatangkan dengan status permanen. Ia dibeli dengan harga 5 juta euro dan kontrak selama 4 tahun. Ia bakal jadi pemain asal Turki pertama yang memakai jersey setan merah. Bayindir pun mengaku bangga dengan predikat tersebut. Ini sebuah kehormatan yang sangat besar untuk saya untuk bergabung dengan United. Dan saya jadi pemain Turki pertama di klub yang luar biasa ini. Saya punya keinginan untuk sukses dan akan memberikan segalanya untuk klub. Ucapnya dikutip dari Manchester Evening News. 3 pemain tambahan ini memang sangat berguna untuk skuad United. Seperti kata Ten Hag, kami telah mengatasi krisis dengan sangat baik. Krisis yang dimaksudkan tentu saja adalah cedera dan kedalaman skuad. Namun dilansir dari The Sun, Ten Hag sebenarnya masih frustasi soal kebijakan transfer United. Masalahnya adalah sampai jendela transfer ditutup. Setan Merah gagal menjual beberapa pemain yang paling tidak dibutuhkan Ten Hag. Padahal para pemain ini sudah jelas tidak masuk dalam rencana Ten Hag dan hanya jadi beban di klub. Pertama ada Harry Maguire. Mantan kapten United ini adalah pemain yang paling sering muncul namanya dalam etalase Setan Merah. Mereka sebenarnya sudah nyaris bisa menjual Maguire ke West Ham beberapa saat lalu. The Hammer sudah mengajukan tawaran 30 juta pounds. Tapi Maguire tak ingin melakukan tanda tangan. Ia memilih untuk bertahan di Old Trafford meski tahu ia tidak akan dimainkan. West Ham yang lelah menunggu kesepakatan berhasil pun menarik kembali penawarannya. Sampai jendela transfer ditutup, Maguire pun masih di Old Trafford. Pemain lainnya adalah Donny van de Beek. Gelandang berusia 26 tahun ini juga tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Meskipun mereka pernah bekerja sama dan punya kenangan manis saat di Ajax. Tapi penurunan performa drastis dari Van de Beek membuatnya keluar dari skuad utama. Ia telah dikaitkan dalam peminjaman ke FC Lorient atau Galatasaray. Dan pemain lain adalah Eric Bailly. Bek tengah asal Pantai Gading itu juga tak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Musim kemarin ia dipinjamkan ke Olympique Marseille, tapi musim ini ia kembali dan masih belum laku di pasaran. Selain itu juga ada Scott McTominay yang saat berita ini dibuat masih belum laku juga. Alasan utama mengapa Ten Hag frustasi tidak bisa menjual para pemain tersebut tentu saja karena takut kena sanksi FFP. Beban gaji yang ditanggung United saat ini sangat meminimalkan pergerakan mereka di bursa transfer. Amrabat contohnya, Setan Merah sebenarnya mengincar Amrabat sebagai pemain permanen. Tapi saat itu United sedang menunggu proses transfer Maguire ke West Ham. Jika Ten Hag saat itu bisa menjual Maguire ke West Ham, maka United bakal dapat biaya tambahan dan mengurangi beban gaji. Tapi jelas kesepakatan itu tak terjadi, sehingga MU hanya bisa meminjam Amrabat untuk menjaganya dari incaran klub lain.